seorang pria yang baru saja mengetahui bahwa istrinya hamil, segera meninggalkan pekerjaannya dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Namun, tepat ketika ia berlari menuju istrinya yang bahagia, sebuah mobil melaju kencang hingga menabraknya. Ia terjatuh ke tanah dan tak lama kemudian kehilangan nyawanya. Pada saat itu juga, semua harapan indah tentang masa depannya lenyap bersama kepergiannya. Sekilas asap putih melintas dan pria itu mendapati dirinya berada di tempat yang asing. I've got to get out of here. How do I get back? You'll get back. It just takes a little while, that's all. I've got to get back to my wife. She's pregnant. And my job. I'll lose my job. My dinner reservations. My life. Kebanyakan, jiwa yang datang ke tempat ini membawa beban penyesalan, seperti kabut yang tak kunjung reda. Para petugas di sana telah terbiasa melihat wajah murung dan lirih permintaan maaf yang sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Maka dari itu, mereka tak lagi terlalu memedulikannya. Namun pria itu berbeda. Tiba-tiba saja ia berteriak, mengguncang keheningan seperti petir di langit kelam. Suaranya penuh luka, nyaring oleh kehilangan. Seorang petugas wanita yang tengah bertugas mengusap pelipis kepalanya mendadak berdenyut. Dengan helaan napas berat, ia pun terpaksa melangkah keluar dari rutinitas. Ia mengajak pria itu melewati antrian panjang, melompati prosedur yang sudah biasa. Langkah mereka berhenti di sebuah ruangan, tempat di mana mereka yang akan berinkarnasi disuntik, agar mereka lupa akan kehidupan lamanya. Lupa akan cinta, luka, dan segala yang pernah membuat mereka merasa hidup. You want to be reborn, a boy or a girl? No, I don't want to be reborn at all. I want to go home right now, just as I am. Well, that's possible. You're between bodies right now. Setelah mengetahui bahwa dirinya telah meninggal, pria itu diberitahu bahwa untuk bisa kembali ke dunia asal, ia harus disuntik submungpo yang akan menghapus semua ingatannya. Namun, karena rasa enggan yang mendalam untuk melupakan istrinya, ia memilih untuk menghindari proses tersebut. Dia mengabaikan segala seruan dan tangan-tangan yang mencoba menghentikannya. Dengan tekad yang melampaui batas kematian, pria itu berlari menembus gerbang reinkarnasi, meninggalkan takdir yang telah digariskan untuknya. Waktu berlalu seperti angin yang tak bisa ditangkap, dan dalam sekejap 18 tahun telah lewat. Kini, Alex telah tumbuh menjadi sosok dewasa. Di bawah langit Jogja yang tenang, ia menempuh pendidikan di UGM, sembari menjaga kesunyian dan kisah-kisah di balik rak-rak buku sebagai seorang pustakawan. Meski tak mengingat masa lalunya, ada sesuatu dalam dirinya, seperti bisikan halus yang tak pernah benar-benar hilang. Saat matanya menangkap sosok gadis yang tengah berselisih dengan seorang kasir, Alex merasakan sesuatu yang aneh, sebuah rasa akrab yang tak memiliki nama, namun menyentuh hatinya dengan lembut. Tanpa menimbulkan keributan, ia menghampirinya dan membujuk si nenek kasir untuk beristirahat sejenak, lalu menggantikan posisinya di balik meja itu. Dengan tenang, ia membantu gadis itu menyelesaikan permasalahannya. Tak ada yang istimewa baginya, hanya dorongan halus dari dalam jiwa. Namun bagi sang gadis, bantuan itu terasa seperti cahaya kecil di tengah hari yang kelabu. Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada sosok asing yang baru saja hadir dalam hidupnya. Alex tersenyum samar, tak tahu bahwa takdir sedang menulis ulang sebuah cerita lamanya. Ia belum sepenuhnya sadar akan ingatan yang tertinggal di kehidupan sebelumnya. Tak pernah ia sangka gadis muda yang kini berdiri di hadapannya adalah darah dagingnya sendiri, anak dari wanita yang dulu ia cintai sepenuh jiwa. Anak yang masih berada dalam kandungan saat ajal menjemputnya. Selama 18 tahun terakhir, sang istri yang bernama Corinne tidak pernah benar-benar bisa melupakan kejadian tragis itu. Ia kerap membutuhkan bantuan psikolog demi menjalani hidupnya dengan normal. Bahkan saat tidur pun, Corinne selalu menyisakan ruang di sisi tempat tidur untuk almarhum suaminya. Ia tak pernah menyangka bahwa dalam waktu dekat, kisah hidupnya akan kembali terhubung dengan pria yang telah lama meninggalkannya karena maut. Karena kondisi keuangan yang sulit, Alex harus bekerja di berbagai tempat untuk mencukupi biaya kuliahnya. Suatu hari, saat mengikuti wawancara kerja, perkataannya menarik perhatian seorang pria. He's very hot. He could be our next Woodward and Bernstein. Meski pria itu telah membantunya bicara, Alex tetap ditolak oleh perusahaan karena pengalaman kerjanya yang masih terlalu tipis di mata dunia yang menuntut kepastian. Seketika kekecewaan pun menggantung di wajahnya, seperti mendung yang enggan pergi. Namun saat harapan nyaris padam, pria itu kembali menghampirinya.
Dengan ketulusan yang tak dibuat-buat, ia menyemangati Alex, lalu mengajaknya keluar sejenak untuk menjemput udara segar agar hati bisa bernapas lebih lega. Alex bingung, tak mengerti mengapa seseorang yang baru dikenalnya begitu ingin membantunya. Anehnya, pria itu pun tak tahu alasan pastinya. Ia hanya merasa ada sesuatu yang akrab, seolah jiwa mereka pernah bersinggungan dalam kisah yang tak tercatat. Di dalam mobil, obrolan mereka pun mengalir hangat, dan sesekali tawa pun pecah di antara mereka. Pria itu bahkan sempat berujar dengan nada penyesalan bahwa ia menyesal baru bertemu dengannya sekarang. Ia sama sekali tak tahu bahwa pemuda yang duduk di sampingnya tampak 2 dekade lebih muda adalah sahabat lamanya, sahabat yang telah lama meninggal dunia. Dan Alex, yang belum berhasil merangkai kembali kepingan ingatannya, tentu juga tak mengenalinya. Mereka adalah jiwa yang terhubung oleh masa lalu, namun belum disadarkan oleh waktu. What are you doing for dinner? Dinner? My friends live just down the street. Di bawah arahan pria itu, mobil berhenti di pinggir jalan. Melihat rumah kecil di hadapannya, Alex merasa ada sesuatu yang familiar, tapi ia benar-benar tak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Saat masuk ke dalam rumah, seorang gadis turun dari lantai atas. Hello, honey. I'd like you to meet my friend, Alex. Cute. Miranda! I don't believe this. This is incredible. You two know each other? Menyadari tatapan canggung dan senyum malu-malu di wajah mereka, pria tersebut berpura-pura pergi ke tempat lain, memberinya ruang tanpa kata, seolah hanya ingin menikmati kebetulan indah yang mempertemukan mereka kembali. Keduanya pun melangkah keluar, menunggu makan malam yang tengah disiapkan. Di bawah langit senja yang hangat, mereka duduk berdampingan dan bercanda pelan, seolah waktu melunak untuk mereka. Lalu tiba-tiba di antara tawa dan diam yang menggantung, terdengar suara panggilan yang memecah momen, menggiring mereka kembali pada sesuatu yang belum sempat dijelaskan. We're out here. Melihat orang yang datang, Alex kembali merasakan sebuah keakraban yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. This is my friend Alex Finch. Hi, Alex. Hi. Have we met before? I don't think so. Saat itu Alex berjalan masuk ke dalam ruangan seorang diri. Tanpa sadar terbayang sebuah gambaran adegan saat ia menikah dulu dengan Corinne di masa lalu. Tak percaya, ia berlari ke halaman belakang dan melihat Corinne sedang menanam bunga. Bayangan itu kembali muncul di pikirannya, dan ia terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya bukan kenyataan. Di meja makan malam, Alex terus menundukkan kepalanya, sebisa mungkin menghindari tatapan Corinne. Would you get the little silver coin holders, please? What coin holders? The sideboard so I can throw down right. Kata-kata yang tanpa sadar diucapkan Alex menarik perhatian semua orang. Bahkan dirinya sendiri merasa tak percaya. Gadis itu pun mengikuti petunjuknya, dan benar-benar menemukan penjepit kecil untuk makan jagung. Kini Alex yakin bahwa apa yang muncul di pikirannya memang benar-benar pernah terjadi. Di tengah tatapan bingung semua orang, Alex berlari ke kamar mandi. Saat menghadap cermin, sebuah gambaran lain muncul lagi. Dengan gelisah dia berlari keluar rumah dan mulai berbicara sendiri di depan mobil. Courage. It's my mouthwash. The books. It's mine. It's all mine. Melihat tingkah Alex yang aneh, keduanya mengira bahwa Alex teringat hal buruk di rumah karena pengaruh alkohol, jadi mereka membiarkan Alex menginap semalam di rumah. Honey, is it really gonna be safer to stay here? All those things he was saying, all that running around. He's had a rough day. He's just a little stressed. Meskipun putrinya terus memintanya, Corinne akhirnya setuju agar Alex tinggal di rumah. Larut malam, Miranda berpura-pura memberikan selimut dan masuk ke kamar. Karena tertarik pada teman sekelasnya yang tampan dan pernah membantunya itu, ia mulai menyimpan perasaan. Dan ketika Alex merasa ada yang tidak biasa, Alex pun menjadi gelisah. Karena sedang mencari pekerjaan, Alex mengajukan cuti selama seminggu dari sekolah. Dengan izin ibu, Alex diperbolehkan tinggal di rumah. Suatu pagi, saat Alex bangun terlambat dan sedang membuka kulkas untuk memasak, ia secara tak sengaja bertemu Corinne yang sedang bersiap untuk pergi bekerja. Setelah ragu sejenak, Corinne mendekatinya. I bet your husband was real. Yes, he was. He was generally fond of fruit. Excuse me. Witty, too. I understand. I mean, a man of high ideals. Yes, he was all those things. Jawaban Corinne membuat wajahnya tersenyum, dan tanpa sadar dia menerima kunci itu.
You should help yourself to anything to eat and make yourself. Dia masih melihatnya dengan ekspresi penuh kekaguman menatapnya. Excuse me. Setelah rumah kosong, dia pergi ke kamar Corinne dan melihat foto yang terletak di sebelah tempat tidur. Merasa dirindukan oleh seseorang adalah perasaan yang begitu bahagia dan indah. Alex mencium aroma harum dari bantal. Alex membuat sebuah keputusan besar. Setelah berganti pakaian dan dengan perasaan gugup, dia datang ke tempat kerja Corinne. Corinne mengira dia datang untuk melamar pekerjaan, sehingga ia membawanya berkeliling. I didn't come here to see a museum. I came here to see you. Louis, What? I'm not gonna beat around the bush. You're not gonna believe me. But there's something you should know. Melihat Corinne yang dengan seksama mendengarkan, kata-kata yang sebenarnya sudah siap diucapkan pun tiba-tiba entah kenapa tertelan kembali. Alex, I'm really sorry. I have a lunch date in a few minutes. Mendengar bahwa dia akan pergi kencan, Alex tak bisa menahan diri lagi dan langsung menekan Corinne ke kursi. Look into my eyes. I beg you. It's me, Louis. I'm back. Seorang pemuda yang seusia dengan putrinya tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa dia adalah suaminya yang telah meninggal 18 tahun lalu. Meskipun tidak jelas dari mana dia tahu nama Finch, cerita yang terdengar seperti dongeng itu tentu sulit untuk dipercaya oleh siapapun. Mulai dari tingkah anehnya di pagi hari hingga ucapan-ucapan tak masuk akal saat makan siang, semuanya membuat Corinne merasa bahwa kehadiran Alex di rumah ini mungkin menyimpan niat buruk terhadap dirinya. Namun, ia tak sanggup mengatakan kecurigaan itu langsung kepada putrinya. Dengan nada seolah ingin berdiskusi, Corinne akhirnya menyarankan sang putri untuk meminta Alex pergi dari rumah. Look, once again, I like someone of whom you don't approve for your own peculiar and inexplicable reasons. Corinne tidak berniat berdebat panjang dengan putrinya yang sedang dibutakan oleh cinta dan memutuskan untuk menjadi orang jahat dalam situasi ini. Namun, baru saja menuruni beberapa anak tangga, ia tiba-tiba berubah pikiran. You look fabulous, Daddy's tux. Melihat sosok di depannya yang terasa begitu familiar, Corinne merasa seolah-olah suaminya di masa lalu berdiri kembali di hadapannya. Entah mengapa, keinginannya untuk mengusir Alex perlahan-lahan menghilang. Malam itu, sepulang dari pesta dansa, Corinne membuka lemari pakaian. Tak disangka di dalamnya ada sebuah kejutan. Awalnya Corinne terkejut dan bersikap waspada, kemudian Corinne menendangnya dan sebuah aksi kejar-kejaran pun terjadi di dalam kamar. Don't break that, it was father's. Meskipun bingung bagaimana Alex bisa tahu, namun saat itu Corinne pun tak sempat berpikir terlalu jauh. Ia mengumpulkan tenaga dan bersiap menghantamnya. Melihat hal itu, Alex terpaksa menyerah dan bersikap pasrah. Setelah Corinne meletakkan barang-barangnya di meja, Alex tiba-tiba kembali menerjangnya tanpa peduli apapun. I had a pair of diamond earrings with me the day I died. They were for you, for our anniversary. Corinne tak percaya bahwa Alex bisa mengetahui hal-hal yang seharusnya hanya dia dan mendiang suaminya yang tahu. Saat ia akhirnya berhenti melawan, Alex mulai menyebutkan satu persatu kenangan yang hanya mereka berdua alami. Corinne merasa pikirannya kacau. Setelah mengusir Alex, ia pergi ke lemari dan mengambil sebuah kotak yang berisi peninggalan mendiang suaminya. Di dalamnya terdapat sepasang anting berlian, dan saat melihatnya, Corinne akhirnya menyadari bahwa Alex memang suaminya yang telah meninggal. Namun bukannya merasa takut, ia justru dipenuhi kebahagiaan karena sosok yang dicintainya telah kembali. Mendengar alunan piano dari ruang tamu, Corinne melangkah anggun menuruni tangga. Saat jemarinya menyentuh not piano, suara yang keluar terasa begitu magis. Corinne duduk di sampingnya, dan tanpa sepatah kata pun, kerinduan selama 18 tahun terungkap dalam sebuah ciuman. Namun tak lama, Corinne melepaskan diri. Ia berlari kembali ke kamar, mengabaikan Alex yang mencoba menghentikannya. Keesokan paginya, Corinne menemui psikolognya dan menceritakan semua hal aneh yang baru saja terjadi padanya. Sang psikolog berkata, "Dalam keraguan yang sempat menghantui, aku menilai ulang hubungan ini. Hubungan dengan pria yang jauh lebih muda. Tapi perlahan kusadari juga, itu semua tak ada yang salah. Masyarakat mungkin memandang sinis dan mencoba membatasi langkah kalian dengan norma dan prasangka. Namun, perasaan tetaplah perasaan, dan saat kamu memilih untuk melangkah melewati batas itu, aku tahu, itulah momen penting yang akan mengubah segalanya."
Penuaan wajahnya dan sorotan tajam dari orang-orang sekitar adalah hal yang harus dihadapi Corinne. Namun, ucapan sang psikolog bahwa perasaan cinta tidak seharusnya dibatasi, justru memberinya keberanian yang besar. Sejak saat itu, Corinne tak lagi menekan perasaannya dan mulai mencoba berkencan dengan Alex, berusaha menebus kekosongan selama 18 tahun. Mereka pun naik mobil sport terbuka untuk berkeliling. Mereka mencoba makanan dari warung pinggir jalan dan mengunjungi taman bermain yang penuh dengan anak-anak demi menghidupkan kembali jiwa muda mereka. Hubungan mereka perlahan semakin hangat. Namun, sebelum kebahagiaan itu bisa bertahan lebih lama, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Hari itu, mereka pulang ke rumah sambil bergandengan tangan. Alex pernah secara tersirat menanyakan kepada sahabatnya tentang keadaan Corinne dan putrinya setelah kematiannya. Saat tahu bahwa selama 18 tahun sahabatnya itulah yang merawat mereka berdua, Alex pun sempat merasa sangat tersentuh. Namun kini, melihat kemunculan sahabatnya kembali, yang ia rasakan hanyalah rasa cemburu. Saat makan malam, Alex mencari-cari alasan untuk mengusir sahabatnya dari rumah. Sahabat itu baru berjalan sebentar, lalu teringat bahwa ia lupa sesuatu di dalam rumah. Ketika ia membuka pintu kembali, pemandangan yang muncul di depannya membuatnya sangat terkejut. Tanpa pikir panjang, ia langsung bersiap untuk bertindak. Something else entirely. Alex is Louis. Reincarnated. He told you that? Pass yourself off as her dead husband in another body. No! Very cute. Sambil berbicara, sahabatnya langsung menerjang ke arahnya. Namun sebagai pria paruh baya, ia tentu bukan tandingan Alex yang berusia 18 tahun. Akhirnya, sahabatnya terkena tinjuan dari Alex dan pingsan di atas sofa. Corinne segera menghampiri dan memeriksa kondisinya dengan cemas. What did you do that for? He was trying to kill me! He's twice your age, completely out of shape, and in his heart attack years... Whose side are you on anyway? Yours! But I could never have made it through the last 23 years without Philip. Melihat Corinne yang tampak khawatir padanya, Alex merasa sebaiknya ia meninggalkan tempat itu. Namun, begitu ia kembali ke kamarnya, hatinya tetap gelisah. Ia menyadari bahwa sahabatnya yang sampai berkelahi dengannya sebenarnya hanya khawatir Corinne akan tertipu. Saat pernikahan mereka dulu, sahabatnya pernah mengatakan bahwa dia selalu menyukai Corinne. Setelah bertahun-tahun berlalu, perasaan itu tak pernah berubah. Alex turun ke lantai bawah dan melihat foto 3 orang di dinding. Sahabatnya hampir selalu hadir di berbagai masa kehidupan Corinne. Kini, kehadirannya sendiri justru terasa seperti orang yang menyusup di antara mereka. Setelah memahami segalanya, Alex menggotong sahabatnya ke kamar Corinne. Secara kebetulan, sahabatnya akhirnya bersama dengannya. Mungkin yang mereka miliki bukanlah cinta sejati, melainkan dorongan emosional dari pertemuan setelah 18 tahun berpisah. Akhir yang seharusnya memang seperti itu. Alex yang terlahir kembali dengan ingatan masa lalu adalah sebuah kejutan. Namun kehadiran Alex bukan tanpa makna. Di akhir cerita, Corinne melepaskan keterikatan hatinya padanya. Karena sebuah kecelakaan, Alex jatuh koma, dan makhluk dari alam baka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuntikkan sup mungpo yang menghapus ingatannya. Kini ingatan Alex hanya tersisa sampai hari pertama dia bertemu Miranda. Film Chances Are adalah sebuah takdir cinta yang berulang. Dalam helaian waktu yang terurai, sebuah jiwa kembali yang tak ingin usai hadir kembali. Cinta lama menyelinap dalam raga baru, menghidupkan kenangan yang tak pernah beku. Ia datang bukan hanya untuk hidup, tapi untuk mencintai sekali lagi dan lebih utuh. Di antara tawa, luka, dan tanda tanya, hati tetap mengenalnya, karena cinta sejati tak pernah benar-benar mati meskipun wajahnya berbeda.